bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Yang artinya, jika kita pergi ke tempat lain, kita harus menyesuaikan, menghormati, dan toleransi dengan budaya setempat. Selanjutnya contoh kedua, tiada rotan akar pun jadi, yang artinya tidak ada yang bagus pun, yang jelek juga tidak apa-apa. Selanjutnya contoh ketiga, buah yang manis biasanya berulat, yang artinya kata-kata yang manis biasanya dapat menyesatkan atau menjerumuskan. Nah, jadi teman-teman, pada intinya antara idiom dan peribahasa itu tidak sama, alias berbeda. Walaupun idiom dan peribahasa sama-sama masuk ke dalam jenis makna yang idiomatik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Saudari Kenzi yang telah menjelaskan pertanyaan dari Saudara Andika tadi. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Adakah yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompok 6? Saya persilakan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menanggapi? Jika tidak, saya persilakan kepada Saudara Andika. Apakah jawaban dari Saudari Kenzi tadi sudah dimengerti? Baik, izin menanggapi sedikit. Nah, tadi dari penjelasan Saudari Kenzi, saya mendapat beberapa pembeda. Nah, salah satunya tadi yang membedakan, saya sempat mendengar Saudari Kenzi tadi membahas terkait unsur idiom dengan, yang membedakannya dilihat juga dari unsur. Tadi Saudari Kenzi sempat mengatakan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, unsur yang seperti apa sih yang nampak jelas membedakan antara idiom dengan peribahasa tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika. Bagaimana dengan kelompok 6? Iya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan dari Saudara Andika tadi. Nah, jadi unsur-unsur yang nampak jelas dari perbedaan antara idiom dan peribahasa itu terlihat dari contohnya tadi. Nah, jadi bahwasanya idiom itu kan memiliki atau memiliki makna itu sebagai ungkapan saja. Nah, sedang ungkapan tetapi memiliki makna juga. Selanjutnya sedangkan peribahasa tadi lebih kepada penjelasan yang lebih konkret ataupun lebih realnya. Mungkin seperti itu. Kepada teman-teman yang lain boleh ditambahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Kenzi. Bagaimana teman-teman yang lain? Adakah yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari Saudari Kenzi? Jika ada, saya persilakan. Baik, jika tidak ada teman-teman semuanya, bagaimana dengan Saudara Andika? Apakah jawaban dari kelompok 6 sudah dimengerti? Maaf sebelumnya. Tadi kan unsur yang paling membedakan, Saudari Kenzi menyebutkan contohnya. Nah, kalau ditinjau dari contoh, oke, sudah jelas kan nampak beda. Cuman unsur sebelum muncul ke contoh, muncul ke bentuk ungkapannya, pasti ada unsur-unsur yang melatar belakangi agar keluar kalimat atau kata-kata yang mengandung idiom atau peribahasa tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, unsur yang saya maksudkan tadi, unsur yang sebelum terbentuk menjadi ungkapan atau sebelum menjadi kalimat yang termasuk dalam idiom atau peribahasa tadi. Nah, unsur yang seperti apa? Segitu. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Andika. Saya persilakan.
Lanjut, bagaimana dengan kelompok 6? Mungkin kalau mengenai unsur-unsurnya kan tadi sudah dipaparkan bahwasanya sebelum ada contohnya tersebut tadi bahwasanya mereka itu sama-sama terbentuk dari ataupun dalam kata idiomatik. Betul, Andika. Contoh kata idiomatik yang seperti apa? Maaf kalau boleh tahu, biar saya lebih memahami nantinya yang termasuk ke dalam kata idiomatik itu mana? Gitu. Baik, jadi saudara Andika, maksud dari idiomatik itu sendiri itu adalah ungkapan yang menyiratkan makna kiasan dengan kata lain, yaitu bukan makna yang sebenarnya yang ingin diungkapkan, akan tetapi mereka itu tidak langsung mengungkapkan secara nyata. Misalnya itu saudara Andika itu sangat jelek sekali. Nah, jadi antara idiom dan peribahasa ini tidak langsung mengungkapkan secara jelas dan dengan nyata, akan tetapi dengan cara yang lebih halus, seperti sindiran, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih kepada Saudari Kenzi. Dapat kita tangkap dari penjelasan Saudari Kenzi tadi adalah bahwa bentuk dari kata-kata idiomatik yang contohnya adalah kata-kata yang tidak menyiratkan atau tidak secara langsung menjelaskan. Untuk di sini adalah kata-kata yang halus, dan lebih tepatnya lagi peribahasa ini mengandung nasihat, dan ini merupakan contoh perbedaan dari idiom dengan peribahasa. Begitu Saudara Andika. Bagaimana dengan Saudara Andika? Baik, terima kasih kepada Saudari Kenzi dan moderator sudah memperjelas jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika. Kepada teman-teman yang lain, adakah yang ingin menambah jawaban? Atau kita langsung saja menjawab pertanyaan dari Saudari Nerliana atau Saudara Hamzah. Kepada kelompok 6, saya persilakan dengan segala hormat. Kalau kepada teman-teman yang lain, kelompok 6, Andreas, Nurliah, Nadia. Kalau misal tidak ada, saya ambil ahli lagi, Will. Baik, terima kasih kepada Saudari Kenzi. Untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hamzah ataupun Saudari Nerliana, saya persilakan. Hamzah. Jadi, baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Kenzi Lodianti. Di sini saya mewakili teman-teman dan telah menampung atas diskusi kami mengenai pertanyaan dari Saudara Hamzah tadi. Nah, jadi Saudara Hamzah tadi minta bagaimana sih contoh peribahasa untuk menggambarkan keadaan kita pada sekarang ini. Mungkin kalau menurut saya itu peribahasa yang dapat kita jadikan untuk menggambarkan keadaan kita sekarang ini, yaitu ibarat duri, ibarat tenggiling yang berduri tapi tidak menakutkan, seperti itu. Penjelasannya? Ya, bentar. Ibarat tenggiling yang berduri tapi tidak
tidak membunuh ataupun menakutkan, yang artinya bahwasanya walaupun keadaan kita sekarang ini dalam keadaan yang berbahaya, keadaan yang tidak memungkinkan ataupun dalam keadaan yang kurang baik, itu tidak menjadi penghalang kita untuk berbuat ataupun melakukan sesuatu. Misalnya saja bahwasanya dalam keadaan kreatif, dalam keadaan sekarang ini kita itu bisa menumbuhkan pikiran-pikiran ataupun inovatif-inovatif baru ataupun inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan sesuatu. Misalnya saja keadaan sekarang ini tidak menutup kemungkinan untuk kita terus berpikir kreatif. Misalnya, kita itu memanfaatkan teknologi untuk memulai bisnis. Nah, bisnis di sini, walaupun kita di rumah saja, itu kita masih bisa untuk melakukan segala sesuatu dengan cara memanfaatkan teknologi. Misalnya kita memulai bisnis dengan menjual produk secara online. Nah, jadi tidak menjadi halangan ataupun hambatan ataupun mengurangi rasa takut kita terhadap keadaan seperti sekarang ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Kenzi. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Saudari Kenzi. Tadi kita telah mendengarkan bahwa beberapa peribahasa dapat kita gambarkan seperti pada saat saya memberikan contoh seperti dimanapun kita berpijak, di situ langit dijunjung. Dan ini adalah peribahasa yang dapat kita sesuaikan dengan kondisi seperti saat pandemi COVID sekarang ini. Kita harus sesuai, kita harus berbicara mengenai di rumah aja. Ini peribahasa yang dapat kita gunakan, yakni teman-teman bagaikan burung dalam sangkar. Nah, tidak dapat dipungkiri, masih banyak masyarakat yang belum bisa disiplin dan masih beraktivitas di luar, terlebih saat kondisinya tidak mendesak gitu. Kegiatan di rumah aja ini adalah usaha untuk membatasi kegiatan di luar rumah, serta kontak jarak dekat kita dengan banyak orang, atau menghindari kerumunan. Nah, peribahasa yang tepat untuk kita gunakan adalah bagaikan burung di dalam sangkar, seperti itu. Bagaimana dengan Saudara Hamzah? Apakah jawabannya sudah dijelas atau ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, disilakan Saudara Andika. Baik, langsung saja saya menambahkan jawaban. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Wilky dan Kenzi terkait peribahasa yang cocok untuk sekarang ini. Nah, saya melengkapi saja. Nah, di masa sekarang ini, di masa pandemi, saya mendapatkan salah satu peribahasa yang baik untuk diambil nilai-nilainya, terutama di masa pandemi ini. Yang mana berbunyi, peribahasa tersebut berbunyi, akal diakali, pikir dipikirkan. Nah, yang artinya akal itu dimanfaatkan dan pikiran digunakan. Nah, tentu peribahasa ini sejalan dengan di masa sekarang ini, di masa pandemi saat ini. Mengapa? Karena dengan adanya pandemi, dengan adanya dampak COVID ini, maka akal kita harus bisa memanfaatkan akal kita untuk bisa menemukan jalan-jalan lain, bisa menemukan terobosan-terobosan baru untuk tetap bertahan di masa pandemi sekarang ini. Kemudian akal dimanfaatkan, sedangkan pikiran digunakan. Ya, kita mempunyai akal. Nah, baiknya kita manfaatkan akal tersebut dan pikiran yang keluar dari akal tersebut kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk menimbulkan atau untuk mencari jalan keluar agar bisa tetap bertahan di dalam atau di masa sekarang ini. Jadi menurut saya peribahasa salah satu peribahasa yang paling tepat juga untuk diterapkan atau untuk digunakan di masa sekarang ini yaitu akal diakali, pikir dipikirkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hamzah. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika yang telah menambah jawaban dari kelompok 6. Bagaimana dengan Saudara Hamzah? Apakah dimengerti? Sudah banyak peribahasa-peribahasa yang kita lontarkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hamzah tadi. Oke, terima kasih kepada
Oke, terima kasih kepada kelompok 6 dan teman-teman yang sudah menanggapi. Di sini saya menangkap tiga ungkapan atau peribahasa. Yang pertama itu jangan seperti tenggiling yang berduri. Yang kedua, jangan seperti burung dalam sangkar. Dan yang terakhir, akal diakali, pikir dipikirkan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hamzah. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nerliana kepada teman-teman dari kelompok 6. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nerliana. Baiklah, saya akan menjawab yang pokoknya yaitu melestarikan peribahasa. Yaitu bagaimana peribahasa sebagai kekayaan literasi kita ini dapat lestari. Tidak ada cara lain selain mengenalkannya sejak dini kepada anak-anak mulai pendidikan dasar. Pelajaran peribahasa dapat diselipkan dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan suatu kreativitas sehingga menjadi menarik. Itulah jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Bagaimana dengan Saudara Andreas? Baik, saya ulangi, mungkin tadi agak nge-lag ya. Ya, silakan. Ya. Nah, tadi kan pertanyaan Erliana pokoknya yaitu tentang melestarikan peribahasa. Nah, di sini bagaimana literasi kita ini dapat lestari kepada anak-anak mulai pendidikan dasar, dan peribahasa dapat diselipkan dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan suatu kreativitas sehingga menjadi menarik. Itulah jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Andreas. Kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau menanggapi, kami persilakan. Baik, izin menambahkan. Baik, disilakan kepada Saudari Kenzi. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ini akan menjawab pertanyaan jawaban dari Saudara Andreas tadi mengenai pertanyaan dari Saudari Nerliana, yaitu bagaimana cara menumbuhkan minat ataupun cara melestarikan agar anak-anak itu bisa memahami idiom, peribahasa, majas itu dengan baik dan mereka itu menyukainya. Jadi di sini kita sebagai guru dan calon guru itu tentunya memiliki peranan yang sangat penting. Benar sekali kata Saudara Andreas tadi, di dalam setiap pembelajaran kita. Nah, misalnya saja kita itu menggunakan majas. Misalnya di dalam pembelajaran itu ada seorang anak itu yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Nah, jadi kita bisa mengenalkan kepada anak-anak tersebut bahwasanya misalnya Saudara Andika ini merupakan anak emas. Nah, jadi anak emas ini merupakan majas ataupun kiasan dari kata anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Nah, jadi teman-teman, bahwasanya ketika kita telah mengenalkan dengan cara seperti itu, maka tentunya anak-anak itu lebih mengerti dan mereka lebih mudah memahami sembari kita mengajarkan tentang materi majas dan lain sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Kenzi. Baik, teman-teman, menanggapi pertanyaan dari Saudari Nerliana tadi, ada beberapa poin yang dapat kita terapkan dalam mengenalkan peribahasa